Karuli, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Arjasa 1, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 di Universitas Islam Negeri Madura, dengan nomor induk mahasiswa PPG 25311102501. Pada video kali ini, saya akan membagikan praktek mengajar video uji kinerja materi bab 4 kelas 6 dengan topik hukum halal dan haram menggunakan model problem based learning dengan pendekatan deep learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kami sehat, semangat, dan siap belajar. Alhamdulillah, hari ini Bu sangat senang sekali karena kalian semuanya terlihat ceria dan bersinar serta semangat. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan pembacaan doa bersama. Silakan ketua kelasnya dipimpin baca doanya, Nak. Siap di tempat duduk. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kelas 6A yang soleh dan soleha, pada pembelajaran hari ini adakah teman-teman kalian yang tidak masuk? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti kita semua alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah. Coba sekarang bersama bilang alhamdulillah. 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 Baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita berdiri bersama dan menyanyikan lagu nasional. Silakan Nak berdiri terlebih dahulu. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangun jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, masih semangat semuanya? Masih. Coba ibu cek semangatnya dulu. Tepuk semangat.
Baik, terima kasih. Nah, sekarang di sini Ibu memiliki beberapa gambar. Silakan kalian perhatikan dan simak dengan baik. Coba. Yang pertama, gambar apa itu? Gambar ayam geprek, nasi geprek. Coba, siapa yang makanan kesukaannya ayam geprek? Wow, luar biasa, banyak sekali. Nah, anak-anak, tapi kalian tahu tidak, ayam geprek tersebut termasuk makanan halal apa haram ya? Halal, good job. Berikutnya, di sini ada gambar apa itu? Susu mil, dan di bawahnya sudah tertera apa ini? Label halalnya. Siapa yang tadi pagi sudah minum susu? Alhamdulillah, berarti pantesan terlihat semangat semuanya ya. Minum susu rasa apa tadi nak? Coklat semua. Wow, luar biasa. Sekarang ibu tanya lagi, susu ini termasuk minuman yang halal apa haram? Halal, pinter. Gambar berikutnya. Wah, gambar apa ini? Babi guling. Oke, termasuk halal apa haram ya? Haram, bagus. Gambar berikutnya. Nah, gambar apa ini? Alkohol, minuman keras. Kira-kira itu mabuk apa tidak? Mabuk. Berarti kalau memabukkan, alkohol atau minuman keras ini termasuk minuman yang halal apa haram? Haram, pinter semuanya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, alhamdulillah ternyata kalian sudah punya pengetahuan dasar dan sudah tahu bahwasanya ternyata ada makanan yang halal, ada juga makanan yang haram. Jadi tidak semuanya makanan yang ada di sekitar kita ini ialah halal semua ya nak ya, tapi juga ada yang haram. Kalau begitu tadi kan kalian nyebut babi haram bu, kalau ayam geprek halal bu. Kira-kira kalian tahu tidak apa artinya halal itu? Ayo, tahu tidak? Bagus, sesuatu yang boleh atau diizinkan untuk digunakan atau dimakan. Pinter. Kalau pengertian haram apa? Sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dimakan atau digunakan. Bagus. Kemudian, kalau kalian sudah tahu tadi ya bahwa yang A ini halal, yang B ini haram, kira-kira kalian taunya dari mana? Tahu dari mana biasanya? Oh iya, ada labelnya Bu tadi. Bagus. Berarti salah satu ciri-ciri agar kita mengetahui kalau makanan yang kita konsumsi atau minuman yang kita konsumsi tersebut halal, itu ialah ada labelnya. Salah satunya ya nak ya. Berikutnya, kemudian kenapa sih Allah itu menganjurkan atau mewajibkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal? Kenapa kira-kira? Yo. Agar tubuh kita menjadi sehat. Ada lagi yang punya jawaban lain? Agar tidak dosa. Pinter, bagus. Jadinya tentunya Allah itu memberikan atau menganjurkan kepada kita sesuatu yang baik-baik. Dan itu tentunya bermanfaat buat kita. Baik. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang bab 4, topik hukum halal dan haram. Nah, jadinya berhubungan dengan gambar-gambar yang sudah kalian tadi tebak. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, di sini bisa dilihat, peserta didik dapat menjelaskan definisi halal dan haram. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Serta yang terakhir ialah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik nanti dapat menjelaskan sebab-sebab hukum halal dan haram. Itulah ketiga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dipahami? Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, selanjutnya
Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang hukum halal dan haram. Tugas kalian adalah menyimak dan perhatikan. Kalau bisa silahkan dicatat ya nak ya. Dicatat dan ditulis poin-poin penting yang kalian temukan dalam video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicatat nak poin-poin pentingnya. Semoga selalu sehat dan semangat pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama yang dilarang oleh syariat Islam yaitu digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Berikutnya adalah dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti haramnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran, maka sudah pasti haramnya. Dari orang-orang yang melampaui batas, ada 80. Dasar hukum halal dan haram yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis disebut juga dengan As-Sunnah. Al-Sunnah adalah perkataan, perbuatan, serta ketetapan yang persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau Al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran. Bagi anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari agar lebih meningkat. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian tadi sudah menyimak dan memperhatikan. Coba biar semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak. Kira-kira hal apa yang kalian baru ketahui tentang video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan tadi? Yo, hal apa yang kalian ketahui dari video pembelajaran tadi? Saya, Bu. Kenapa, Vio? Kalau hukum halal dan haram itu bukan hanya untuk makanan. Mbak Vio jadi tahu kalau ternyata hukum halal dan haram itu tidak hanya tentang makanan, tapi juga perbuatan dan kegiatan kita sehari-hari itu juga ada hukum halal dan haramnya, ya nak ya. Oke, setelah itu coba Ibu mau tanya, berdasarkan video yang sudah kalian lihat, Ibu mau tanya sekali lagi, apa pengertian halal itu? Sesuatu yang diperbolehkan untuk digunakan atau dikonsumsi menurut syariat Islam. Kalau pengertiannya haram? Segala sesuatu yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan untuk digunakan atau dikonsumsi menurut syariat Islam. Bagus. Kemudian tadi juga di sana dijelaskan bahwasanya hukum halal haram itu ada dasarnya. Ada berapa kira-kira dasar hukum halal dan haram? 3. Ada 3. Yang pertama apa nak? Al-Quran. Yang kedua? Al-Hadis. Yang ketiga? Ijtihad, pinter. Kemudian sebab-sebab hukum halal dan haram itu tadi juga dijelaskan. Ada berapa? 3. Ada 3 juga. Yang pertama zat asal. Yang kedua sifat asal. Yang ketiga prosesnya. Alhamdulillah, berarti kalian semuanya tadi sudah menyimak dengan benar. Baik, kalau begitu sekarang Ibu akan memberikan tugas per kelompok. Tapi sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Namun karena duduknya kalian sudah rapi, jadi Ibu langsung bagi saja ya. Oke, yang di sini kelompok 1 berempat, di sini kelompok 2 berempat juga ya nak ya. Yang di sini cowok semua kelompok 3 dan yang terakhir di sini kelompok 4. Sudah ingat sama nama kelompoknya masing-masing? Coba Ibu tes, di sini kelompok berapa? 1. Di sana? 2. Di sini? 3. Di sana? Oke, baik. Kalau sudah mengerti, tugasnya apa, Bu? Nah, coba perhatikan ke sini.
Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah kantin mini. Namanya enak ya, perhatikan. Bisa dibaca? Nah, ini kantin mini khusus 6A yang sudah Ibu buat dan kreasikan. Di dalam kantin ini sudah tersedia berbagai macam snack. Nah, mungkin kalian sudah familiar dengan ini ya, karena banyak ini kantin sekolah. Nah, di snack ini juga sudah Ibu tempelkan harganya. Nah, yang ini ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Jadi sudah lengkap ya nak ya. Kemudian tugasnya apa Bu? Berikutnya, nanti kalian akan mendapatkan per kelompok mendapatkan uang. Nah, coba dilihat. Ini tapi bukan uang asli ya nak ya, tapi uang mainan. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan segini, segepok segini ya. Nanti dibagi rata sama ketuanya. Nah, dibagi rata, makanya nanti tentukan ketuanya siapa ya. Ketuanya tugasnya untuk membagi ini secara rata, misalnya 10-an, 5.000-an atau 2.000-an terserah kalian. Setelah itu kalian nanti mempraktekkan bagaimana cara kalian dalam kehidupan sehari-hari dalam memilih makanan yang halal. Dipraktekkan di kantin mini ini nanti. Jadinya nanti ada yang bertugas sebagai penjual dan pembeli. Bisa dipahami? Bisa. Setelah kalian selesai membeli jajanan, membeli snack di sini, kalian akan mendapatkan tugas berikutnya yaitu mengisi apa ini? Nah, bisa dibaca apa ini nak? Nah, toples hukum halal dan haram. Di dalam toples ini sudah Ibu sediakan lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi nanti sesuai dengan snack yang sudah kalian beli tadi di kantin mini. Jadinya kalian melakukan observasi ya nak ya. Bisa dipahami? Nah, oleh karenanya sekarang Ibu akan bagi uangnya terlebih dahulu. Silakan ketua kelompoknya membagi rata uangnya ya, jangan dikorupsi. Nah, tidak boleh korupsi. Tadi kan termasuk perbuatan apa katanya? Korupsi termasuk perbuatan apa katanya tadi di video? Haram. Jangan sampai enak ya. Toplesnya juga Ibu bagikan satu-satu. Jangan dibuka dulu toplesnya ya. Setelah selesai belanja baru toplesnya dibuka. Oke, sudah selesai. Silakan ketuanya membagi uangnya. Jangan berebutan ya nak ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan kembali ke bangnya. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang tugasnya, silakan kalian dibuka pada toples hukum halal dan haram ini dan lihat tugas apa yang tersimpan di dalamnya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Nanti yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya. Kelompok berapanya ya nak ya. Nah, ketemu dalilnya. Nah, nanti dalilnya kalian cari di sini. Ini enak ya. Tapi kalian cocokkan. Ini dalilnya cocok apa tidak dengan yang kalian teliti ini, ya. Ada kesulitan? Tidak, Ibu. Baik, silakan yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Ya, bagus. Bagus. Bagus.
Oke, terima kasih. Berikutnya di sini Ibu punya tugas yang kedua. Nanti kalian tugasnya apa, Bu? Kalian mendiskusikan permasalahan yang ada pada lembar kerja peserta didik ini, dan setelah kalian habis mendiskusikan nanti presentasi ke depannya. Bisa dipahami? Nah, Ibu bagikan, jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan dan didiskusikan. Kira-kira apa jawabannya? Nah, Ibu akan spin ya. Silakan dilihat ke papan. Kita lihat kelompok berapa yang akan maju pertama kali. Siap-siap. Kira-kira siapa ya? 1, 2, 3. Kelompok 1. Oke, silakan. Yo, maju. Jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Diskusi. kami. Silakan lanjut. Saat pulang sekolah, Nabila dan teman-temannya membeli nasi kuning di toko dekat sekolah. Itu sangat enak, tapi dibungkusnya tertulis mengandung gelatin. Nabila pernah mendengar bahwa gelatin bisa berasal dari hewan yang tidak disembunyi secara malam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, ayo maju. Jangan malu-malu. Ayo maju. Jangan malu-malu. Oke. Silakan kelompok 2, awali dengan salam, akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah demikian menjadi hal itu masuk ketaatan kepada Allah? Jawaban dari satu, sebaiknya Raffi memilih tempat karena Raffi harus membeli susu yang berlebihan. 2, iya, karena umat muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hasil kerja kelompok kami. Kita mengambil cara memilih programnya dapat haram karena tidak ingin kepada pemilik penghapus. Berkata ingin meminjam menghapus kepada temannya dan mengembalikannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan solehah semuanya, dari berbagai macam contoh kasus yang sudah kalian diskusikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya hukum atau mentaati hukum halal dan haram itu bukan hanya melulu tentang makanan dan minuman, tetapi juga bagaimana tentang ketaatan dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim dalam mengikuti atau menjauhi semua larangan Allah. Baik, kemudian anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira bagaimana cara kalian dapat mengetahui tanda-tanda bahwa makanan atau minuman yang kita beli itu misalnya berstatus halal? Bagaimana kira-kira? Dari labelnya, dari apanya lagi biasanya? Dari proses pembuatannya, komposisinya, bagus. Kemudian anak-anak, kira-kira kenapa Allah itu melarang kita agar kita tidak memakan makanan yang haram? Kenapa kira-kira? Agar menjaga kesehatan kita. Anak-anak, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran dari awal sampai sekarang. Kita juga sudah tahu bahwasanya halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dan haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang. Dan kita juga mesti harus menyadari bahwa semua aturan tentang halal dan haram itu bukanlah untuk mempersulit kita, melainkan untuk menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, agar kita terlindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian telah memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan diambil HP-nya masing-masing dan silakan dilihat di WA Group. Ibu sudah mengirimkan link game interaktifnya yang harus kalian selesaikan dan kerjakan secara kelompok. Silakan dibuka. Tiga 30 detik lagi, yo, jangan patah semangat yang belum selesai, masih ada waktu. 25 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasil pemenangnya. Oke, kita lihat. Wah, pemenangnya adalah pertama ada nama C dari tim biru. Tepuk tangan. Coba sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Ada lagi? Seru. Oke, alhamdulillah, semangat. Baik. Oke, kalau begitu Ibu nanti akan memberikan pekerjaan rumah yang akan Ibu share di WA Group ya. Nanti kalian bisa lihat kembali di WA Grupnya tugas yang Ibu sudah berikan. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Cukup sekian dari Ibu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri semuanya. Terima kasih atas semangat dan kekompakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, serta menjadi refleksi bagi diri saya sendiri untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran.
dan bermanfaat juga bagi kita semua selaku pendidik dimanapun kita berada, baik dari Sabang sampai Merauke. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.